tugas hamba bawa gadis ini kepada ketua hamba. Datuk tak payahlah masuk campur. Selagi ianya di bumi Melaka, ia menjadi tugas hamba. Lepaskan dia. Cinta dan restu tak boleh dipaksa. Ini perintah ketua hamba. Bagaimana kalau ini tugas Datuk Laksmana? Kalau nak menurut, biar berakal. Kalau mengikut, biar pintar. Dalam narasi sejarah Indonesia modern, Kerajaan Majapahit sering diposisikan sebagai simbol kejayaan politik Nusantara. Wilayah kekuasaannya yang luas menjadikannya inspirasi bagi konsep persatuan Indonesia. Namun, kalau kita jeli melihatnya, terdapat sebuah pertanyaan menarik yang jarang dibahas secara mendalam. Apabila Majapahit begitu besar pengaruhnya, mengapa identitas Melayu justru lebih melekat dalam penyebutan kawasan Kepulauan Asia Tenggara? Mengapa para ilmuwan Eropa mengenal kawasan ini sebagai Malay Archipelago dan bukan Javanese Archipelago? Mengapa bahasa Melayu berkembang menjadi lingua franca dari semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan hingga Maluku bahkan Papua? Bahkan jauh sebelum lahirnya Indonesia. Video ini akan membahas persoalan tersebut melalui pendekatan historis dengan menelaah perkembangan jaringan perdagangan maritim, penyebaran bahasa, diplomasi kerajaan, serta persepsi dunia luar terhadap kawasan Nusantara. Video ini berargumen bahwa dominasi politik tidak selalu menghasilkan dominasi identitas budaya dan bahasa. Dalam konteks ini, pengaruh Melayu justru bertahan lebih lama dibandingkan kejayaan politik Majapahit. Gentar dengan Melayu. Kamu semua jangan masuk campur. Sejarah Nusantara dipenuhi kerajaan-kerajaan besar yang silih berganti menguasai jalur perdagangan Asia. Dua di antaranya memiliki pengaruh sangat besar, yaitu Sriwijaya dan Majapahit. Majapahit sering dipandang sebagai kerajaan besar dalam sejarah Indonesia karena konsep Nusantara yang dikemukakan dalam Sumpah Palapa. Sementara itu, Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang menguasai Selat Malaka selama berabad-abad. Namun menariknya, ketika ilmuwan barat mulai mengkaji kawasan ini pada sekitar abad ke-18 hingga abad ke-19, mereka lebih sering menggunakan istilah Malay Archipelago atau Kepulauan Melayu. Istilah tersebut dipopulerkan oleh naturalis Inggris yaitu Alfred Russel Wallace melalui bukunya The Malay Archipelago yang terbit pada tahun 1869. Mengapa bukan Java Archipelago atau Majapahit Archipelago saja dalam penyebutannya? Apakah ini adalah indikasi bahwa Majapahit yang berjaya menguasai Nusantara hanya sebuah narasi kosong saja? Jawabannya tidaklah sederhana. Hal tersebut berkaitan dengan sejarah bahasa, perdagangan, diplomasi, migrasi, dan persepsi dunia internasional yang telah terbentuk selama lebih dari 1000 tahun. Jauh sebelum nama Majapahit dikenal sebagai simbol kejayaan politik Nusantara, telah berdiri sebuah kerajaan maritim yang selama berabad-abad menguasai urat nadi perdagangan Asia Tenggara. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Sriwijaya. Berdiri sekitar abad ke-7 Masehi, Sriwijaya bukan sekedar kerajaan yang memiliki wilayah luas, melainkan sebuah kekuatan maritim yang mampu mengendalikan lalu lintas perdagangan internasional melalui penguasaan jalur laut strategis. Keunggulan inilah yang kemudian menjadi fondasi awal berkembangnya identitas dan bahasa Melayu di kawasan Nusantara. Pusat kekuasaan Sriwijaya diyakini berada di sekitar Palembang, meskipun pengaruh politik dan ekonominya melampaui wilayah tersebut. Berdasarkan berbagai prasasti, catatan musafir Tiongkok, serta temuan arkeologis, jaringan kekuasaan Sriwijaya menjangkau berbagai kawasan penting di Asia Tenggara, meliputi Semenanjung Malaya, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Selat Malaka, pesisir barat Kalimantan, sebagian wilayah Jawa bagian barat,
dan hingga pesisir Thailand Selatan. Namun, memahami Sriwijaya sebagai kerajaan yang luas saja belum cukup. Yang jauh lebih penting adalah memahami bagaimana kerajaan ini membangun kekuatannya. Berbeda dengan kerajaan agraris yang mengandalkan hasil pertanian dan penguasaan daratan, Sriwijaya memperoleh kejayaannya dari kemampuan menguasai perdagangan laut. Oleh karena itu, banyak sejarawan menyebut Sriwijaya sebagai thalassokrasi atau kerajaan maritim, yaitu sebuah negara yang kekuatannya bertumpu pada penguasaan jalur pelayaran dan pelabuhan. Yang membuat Sriwijaya sangat berpengaruh bukan semata-mata kekuatan militernya, melainkan kemampuannya mengendalikan perdagangan internasional. Semua kapal yang berlayar dari India menuju Cina maupun sebaliknya hampir pasti melewati Selat Malaka. Dalam jaringan perdagangan tersebut, berkembang bahasa Melayu kuno sebagai bahasa komunikasi antar bangsa. Bukti tertuanya dapat ditemukan pada Prasasti Kedukan Bukit yang bertahun 683 Masehi, Prasasti Talang Tuwo bertahun 684 Masehi, Prasasti Kota Kapur bertahun 686 Masehi, dan Prasasti Karangberahi. Semua prasasti tersebut menggunakan bentuk awal bahasa Melayu. Swasti Sri Shakawarsatita 604 605 Ekadashi Shukla Paksa bulan Vaishaka Dapunta Hyang naik di Sambau Mangalap Sidayartra di Saptami Shukla Paksa bulan Jeshta Dapunta Hyang marlapas dari Minangatambang mamawa yang bala 2 laksa dengan ku 200 cara disambau dengan jalan 1212 banyaknya datang di muka upam sukacita di Panyicami Shukla Paksa bulan lagu mudita datang marbuat banua Sriwijaya Jayasidayartra Subiksa. Keberhasilan suatu bahasa menjadi lingua franca biasanya tidak ditentukan oleh jumlah penuturnya, melainkan oleh fungsi ekonominya. Bahasa Melayu memiliki beberapa keunggulan, yaitu struktur tata bahasanya sederhana, tidak mengenal tingkatan bahasa serumit bahasa Jawa, mudah dipelajari pedagang asing, dan telah digunakan di pelabuhan-pelabuhan utama. Akibatnya para pedagang Arab, Persia, Gujarat, Tamil, Cina hingga Nusantara menggunakan bahasa Melayu dalam aktivitas perdagangan. Ketika mereka singgah di Aceh, Palembang, Banten, Gresik, Makassar, Ternate, dan Ambon, mereka tetap dapat berkomunikasi menggunakan bahasa yang sama, walau ada sedikit perbedaan dalam dialek. Inilah fondasi yang kelak membuat bahasa Melayu bertahan selama lebih dari 1000 tahun. Apabila Sriwijaya membangun kejayaannya melalui penguasaan jalur perdagangan laut dan jaringan niaga internasional, maka kerajaan Majapahit tampil sebagai kekuatan yang lebih menonjol dalam bidang politik dan diplomasi. Berdiri pada akhir abad ke-13, Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada pertengahan abad ke-14 di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan dukungan Gajah Mada sebagai Mahapati. Periode inilah yang sering disebut sebagai masa keemasan Majapahit karena pengaruh politiknya meluas ke berbagai wilayah di Kepulauan Nusantara. Dalam historiografi Indonesia, Majapahit sering digambarkan sebagai kerajaan yang mempersatukan Nusantara. Gambaran tersebut tidak terlepas dari isi buku Nagara Kretagama, sebuah kakawin yang disusun oleh Empu Prapanca pada sekitar tahun 1365. Karya sastra ini mencatat puluhan daerah yang disebut berada dalam lingkup pengaruh Majapahit, mulai dari Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga beberapa wilayah di luar Nusantara seperti sebagian Filipina dan kawasan pesisir Asia Tenggara. Namun, dalam memahami luasnya kekuasaan Majapahit, perlu digunakan perspektif sejarah yang lebih hati-hati. Konsep kekuasaan pada abad ke-14 sangatlah berbeda dengan konsep negara modern yang memiliki batas wilayah tetap, pemerintahan administratif yang terpusat, serta kontrol birokrasi hingga ke daerah-daerah. Hubungan antar kerajaan pada masa itu lebih bersifat bertingkat dan fleksibel, bergantung pada kekuasaan politik, perdagangan, serta hubungan diplomatik. Oleh karena itu, ketika membahas wilayah Majapahit, setidaknya perlu dibedakan menjadi beberapa kategori.
Yang pertama adalah wilayah inti, yaitu daerah yang benar-benar berada di bawah pemerintahan langsung Majapahit. Wilayah ini terutama mencangkup Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah, tempat birokrasi kerajaan serta perpajakan, pengadilan, serta pemerintahan berjalan secara efektif. Yang kedua, wilayah taklukan, yaitu daerah yang pernah ditaklukkan melalui ekspedisi militer dan mengakui superioritas Majapahit. Pengakuan tersebut tidak selalu berarti Majapahit menempatkan pejabat pemerintahannya di sana. Dalam banyak kasus, penguasa lokal tetap memerintah wilayahnya sendiri selama bersedia mengakui kedudukan Majapahit. Yang ketiga, wilayah tributari, yaitu kerajaan-kerajaan yang secara berkala mengirimkan upeti sebagai bentuk pengakuan politik. Hubungan seperti ini lazim ditemukan dalam sistem politik Asia pada masa itu. Upeti tidak selalu mencerminkan penjajahan, melainkan lebih merupakan simbol hubungan hierarkis antara kerajaan yang lebih kuat dengan kerajaan yang jauh lebih kecil. Dan yang keempat, wilayah jaringan perdagangan dan diplomasi, yaitu daerah-daerah yang menjalin hubungan ekonomi, perkawinan politik, atau kerjasama maritim dengan Majapahit. Hubungan semacam ini seringkali lebih longgar jika dibandingkan dengan hubungan tributari, tetapi tetap menempatkan Majapahit sebagai pusat pengaruh regional. Perbedaan kategori tersebut penting dipahami agar tidak muncul anggapan bahwa seluruh wilayah yang disebut dalam Nagara Kretagama diperintah secara langsung dari ibu kota Majapahit di Trowulan. Sebagian besar daerah yang tercantum kemungkinan merupakan kerajaan atau pelabuhan yang memiliki hubungan politik, ekonomi, atau diplomatik dengan Majapahit, bukan provinsi sebagaimana dalam sistem administrasi negara modern. Pandangan ini juga didukung oleh banyak penelitian sejarah kontemporer. Para sejarawan umumnya menilai bahwa Nagara Kretagama bukanlah peta administratif kerajaan, melainkan gambaran mengenai luasnya jaringan pengaruh Majapahit. Sebagai sebuah karya sastra istana, kakawin tersebut juga memiliki fungsi untuk menunjukkan kebesaran dan kewibawaan kerajaan di hadapan para pembacanya. Karena itu, daftar wilayah yang disebut di dalamnya perlu dibaca bersama bukti-bukti sejarah lainnya, seperti prasasti, catatan asing, dan temuan arkeologis. Namun terdapat perbedaan penting antara warisan Majapahit dan warisan Sriwijaya. Majapahit meninggalkan jejak yang sangat kuat dalam bidang politik, konsep kenegaraan, dan imajinasi tentang persatuan wilayah. Sebaliknya, Sriwijaya meninggalkan warisan yang lebih bertahan dalam bidang bahasa, perdagangan, dan komunikasi antar masyarakat. Perbedaan inilah yang menjelaskan mengapa kejayaan politik Majapahit tidak secara otomatis menjadikan bahasa atau identitas Jawa sebagai identitas utama kawasan, sementara bahasa Melayu yang telah berkembang sejak masa Sriwijaya justru terus digunakan oleh berbagai kerajaan dan masyarakat maritim hingga berabad-abad sesudah runtuhnya kedua kerajaan tersebut. Pertanyaan menarik berikutnya adalah, mengapa bahasa Jawa tidak menggantikan bahasa Melayu? Beberapa faktor dapat menjelaskan hal tersebut. Pertama, bahasa Jawa memiliki sistem tingkatan, yaitu ngoko, madya, dan kromo, yang relatif lebih kompleks dibanding Melayu. Kedua, pusat perdagangan internasional tetap berada di Selat Malaka, bukan di pedalaman Jawa Timur. Ketiga, jaringan pedagang internasional telah menggunakan bahasa Melayu selama ratusan tahun sebelum Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Akibatnya Majapahit tidak memiliki kebutuhan untuk mengganti bahasa perdagangan internasional. Dalam banyak pelabuhan Majapahit sendiri, bahasa Melayu tetap digunakan oleh para saudagar asing. Setelah kemunduran Majapahit, muncul kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Malaka, Aceh, Johor, Demak, Banten, Ternate, dan banyak lagi yang lainnya. Mayoritas kerajaan tersebut menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa administrasi, diplomasi, dan penyebaran agama Islam. Para ulama menulis kitab-kitab keislaman dalam bahasa Melayu menggunakan aksara Arab Melayu atau Jawi. Hal ini tentunya memperluas penggunaan bahasa Melayu hingga ke pelosok Nusantara. Ketika bangsa Eropa datang ke Nusantara, mereka tidak melihat kawasan ini berdasarkan batas kerajaan, melainkan berdasarkan kesamaan budaya dan bahasa.
Mereka menemukan bahwa para pedagang memakai bahasa Melayu, pelabuhan menggunakan bahasa Melayu, surat diplomatik banyak ditulis dalam bahasa Melayu, dan masyarakat pesisir mengenal bahasa Melayu. Karena kondisi tersebut, istilah Malay Archipelago digunakan untuk menggambarkan keseluruhan kawasan kepulauan yang berbahasa Melayu. Yang dimaksud bukan berarti semua penduduk adalah etnis Melayu. Istilah tersebut lebih menunjuk kepada kawasan budaya daripada identitas etnis tunggal. Ketika Alfred Russel Wallace menjelajahi Nusantara antara tahun 1854 sampai 1862, ia mengunjungi berbagai pulau dari Sumatera sampai Papua. Dalam bukunya The Malay Archipelago, Wallace menggunakan istilah tersebut karena menurut pengamatannya, kawasan ini memiliki jaringan budaya dan bahasa yang saling berhubungan melalui bahasa Melayu. Bahkan di Maluku, banyak penduduk pelabuhan yang dapat berbicara bahasa Melayu. Ketika para pemuda Indonesia menyusun identitas nasional pada awal abad ke-20, mereka menghadapi pilihan penting. Mengapa bukan bahasa Jawa yang dipilih sebagai bahasa nasional? Jawabannya bersifat praktis dan politis, yaitu bahasa Melayu telah dipahami di hampir seluruh Nusantara. Netral secara politik, tidak diasosiasikan dengan satu kelompok mayoritas tertentu, telah digunakan dalam perdagangan dan pendidikan. Karena alasan itu, Sumpah Pemuda pada tahun 1928 menetapkan bahasa Indonesia yang secara struktural berasal dari bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Pilihan ini merupakan salah satu keputusan politik paling penting dalam sejarah Indonesia modern dan terbukti dapat menyatukan ratusan suku bangsa yang ada di Indonesia. Sejarah dunia menunjukkan banyak contoh bahwa kerajaan terbesar belum tentu meninggalkan bahasa yang paling luas digunakan. Sebagai contoh, Kekaisaran Mongol sangat luas, tetapi bahasa Mongol tidak menjadi bahasa internasional. Kekaisaran Ottoman besar, namun bahasa Arab tetap menjadi bahasa agama dan ilmu di banyak wilayah. Kekaisaran Romawi berjaya, tetapi bahasa Yunani tetap dominan di wilayah timur. Demikian pula di Nusantara, Majapahit berhasil membangun hegemoni politik, namun bahasa Melayu telah lebih dahulu membangun hegemoni perdagangan dan komunikasi. Akhirnya di akhir video ini kita dapat menarik kesimpulan. Majapahit memang merupakan salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara dan memberikan warisan penting berupa gagasan integrasi wilayah yang kemudian menginspirasi pembentukan Indonesia modern. Namun, kejayaan politik tersebut tidak otomatis menjadikan bahasa atau identitas Jawa sebagai identitas utama kawasan. Sebaliknya, bahasa dan budaya Melayu telah berkembang sejak masa Sriwijaya melalui jaringan perdagangan maritim, kemudian diperkuat oleh Kesultanan Malaka dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya, lalu dipertahankan oleh kebutuhan komunikasi antar pulau. Dari sudut pandang para pedagang, pelaut, dan juga ilmuwan asing, kawasan ini tampak dipersatukan oleh penggunaan bahasa Melayu, sehingga lahirlah istilah Malay Archipelago. Dengan demikian, pertanyaan Majapahit hebat, tetapi mengapa Melayu yang melekat tidak perlu dipahami sebagai pertentangan antara Jawa dan Melayu? Keduanya meninggalkan warisan yang berbeda. Majapahit lebih menonjol dalam aspek politik dan simbol persatuan, sedangkan Melayu unggul dalam membangun jaringan bahasa, perdagangan, dan komunikasi lintas wilayah yang bertahan hingga berabad-abad kemudian. Bahasa Indonesia yang digunakan saat ini merupakan bukti nyata bahwa warisan Melayu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan identitas nasional Indonesia. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.